Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana, NIM 19143092 dari Program Studi Pendidikan Biologi 019 semester 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi PPT yang telah saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Konservasi Lingkungan Hidup dengan judul materi kerusakan akibat proses alam, yaitu erosi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu erosi. Erosi atau pengikisan merupakan perpindahan massa batuan dari satu tempat ke tempat yang lain yang dibawa oleh tenaga pengangkut yang bergerak di atas permukaan bumi. Selanjutnya itu pada slide ketiga itu ada proses terjadinya erosi. Di sini proses terjadinya erosi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu erosi karena faktor curah hujan, tekstur tanah serta tingkat kemiringan. Yang kedua itu ada intensitas curah hujan yang tinggi di suatu lokasi yang tekstur tanahnya sedimen, misalnya pasir, serta letak tanahnya juga agak curam sehingga menimbulkan tingkat erosi yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada tanah yang gundul. Tanah yang gundul tanpa adanya tanaman pohon atau rumput ini akan mengakibatkan rawan terhadap erosi. Yang keempat itu ada erosi juga dapat disebabkan oleh angin, air mengalir, air laut, serta es. Selanjutnya pada slide keempat itu ada erosi karena air. Erosi ini dapat terjadi karena daerah yang memiliki kemiringan curam. Adapun bentuk-bentuk dari erosi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada splash erosion atau erosi percikan, yaitu erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah karena benturan butiran air hujan, butiran-butiran tanah yang harus terlepas dan terlempar ke udara. Yang kedua itu ada set erosion atau erosi lembar, yaitu erosi oleh air yang jatuh dan mengalir di permukaan tanah secara merata sehingga partikel-partikel tanah yang hilang merata di permukaan tanah. Yang ketiga itu ada rill erosion atau erosi alur, erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah dengan membentuk alur-alur kecil dengan kedalaman beberapa senti. Yang keempat itu ada gully erosion atau erosi parit, yaitu erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah yang memiliki kemiringan atau di lereng perbukitan yang membentuk alur-alur dalam dan lebarnya mencapai beberapa meter. Selanjutnya pada slide kelima itu ada erosi oleh angin atau deflasi atau korosi. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup atau erosi ini juga dapat terjadi di daerah beriklim gurun atau pesisir. Contohnya bukit-bukit pasir seperti Parantritis dan tanah los atau endapan debu halus. Erosi ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada deflasi dan abrasi. Deflasi sendiri merupakan erosi oleh angin yang bertiup dan menyebabkan material lepas yang halus terangkut. Sedangkan abrasi merupakan erosi oleh material-material halus yang diangkut oleh angin ketika angin menerpa suatu batuan. Selanjutnya pada slide ke-6 itu ada erosi oleh es atau gletser atau eksarasi. Erosi glasia bisa disebabkan oleh adanya pemanasan global atau pengerjaan es yang mencair atau gletser, sehingga temperatur bumi mengakibatkan pencairan pada lapisan es. Lelehan es akan mengalir menuruni lereng dan menggerus daerah yang dilaluinya. Contohnya itu batuan morena yang terjadi di daerah Himalaya, pegunungan Alpen, dan pegunungan Lawah Wijaya. Selanjutnya itu pada slide ke-7 atau pada slide terakhir itu ada erosi oleh air laut atau abrasi. Abrasi yang disebabkan oleh air laut ini dapat terjadi di daerah pantai atau dinding dataran pantai. Bentang alam yang diakibatkan oleh air laut yang dapat berupa klip atau tebing terjal dan sea cave atau goa pantai.
Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.